Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ubiquitous computing dan augmented reality. Oke, kita langsung ke pemaparannya saja ya. Ubiquitous berasal dari bahasa Latin yang dapat diartikan dimanapun. Ubiquitous computing atau Ubicom adalah konsep dalam rekayasa perangkat lunak dan ilmu komputer di mana komputasi dibuat muncul kapan saja dan di mana saja. Ide Ubicom ini pertama kali disampaikan oleh Mark Wieser 1998 di laboratorium komputer Xerox PARC yang membayangkan komputer dipasangkan di dinding, di permukaan meja, di setiap benda sehingga seseorang dapat berkomunikasi dengan ratusan komputer pada saat yang sama. Setiap komputer secara tersembunyi diletakkan di lingkungan dan dihubungkan secara nirkabel. Yang selanjutnya adalah karakteristik utama dari ubiquitous computing. Yang pertama ada ubiquity, yaitu interaksi tidak dilakukan oleh suatu saluran melalui satu workstation. Akses ke komputer dapat dilakukan di mana saja. Sebagai contoh, di suatu kantor ada puluhan komputer, layar display, dan sebagainya dengan ukuran variasi, mulai dari tombol seukuran jam tangan, pad sebesar netbook, sampai papan informasi sebesar papan tulis yang semuanya terhubung ke satu jaringan. Jaringan nirkabel akan tersedia secara luas untuk mendukung akses bergerak atau akses jarak jauh. Yang kedua adalah transparansi, atau teknologi ini tidak mengganggu keberadaan pemakai, tidak terlihat dan terintegrasi dalam suatu ekologi yang mencakup perkantoran, perumahan, supermarket, dan sebagainya. Adapun karakteristik lingkungannya, yang pertama ada personal device, yakni pemakai dilengkapi dengan peralatan pribadi yang mudah dibawa atau portable seperti PDA, smartphone, komputer kecil yang mudah dibawa, atau sejumlah peralatan nirkabel yang saling terhubung membentuk suatu body area network. Yang kedua, ada network arsitektur, yakni para pemakai bergerak dalam suatu jaringan komunikasi nirkabel heterogen yang membentuk suatu jaringan berkabel yang lebih luas. Yang ketiga, ada service provisioning, yakni layanan bagi pemakai disediakan di berbagai tempat berbeda dalam lingkungan AMI di mana pemakai dapat menggunakan layanan yang tersedia dengan sumber-sumber daya yang terhubung tanpa kabel. Yang selanjutnya adalah sensing arsitektur. Untuk mendukung pemberian layanan-layanan tersebut, lingkungan AMI dilengkapi berbagai jenis sensor. Sensor ini membuat interaksi antara pemakai dengan jenis layanan yang dibutuhkan menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir ada modes of interaction. Pemakai berinteraksi dengan layanan melalui suatu multimodal user interface yang menggunakan peralatan pribadi untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis. Ubiquitous computing mempunyai beberapa spesifikasi teknis, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada terminal dan user interface. Yang kedua adalah peralatan yang murah. Yang ketiga ada bandwidth yang tinggi. Yang keempat, sistem file tersembunyi. Yang kelima, instalasi otomatis. Keenam, personalisasi informasi, dan terakhir ada privasi. Berikut ini adalah contoh dari ubiquitous computing. Yang pertama ada handphone, yang kedua ada e-learning, yang ketiga ada mobil, dan ada ruangan, dan masih banyak lagi. Akan saya paparkan satu contoh, yakni handphone. Kelebihannya, kita dapat mengakses informasi di mana saja dengan gadget yang dimiliki seperti handphone, smartphone, ataupun tablet. Kekurangannya, penyalahgunaan kemudahan mengakses informasi. Contohnya, mengakses informasi tentang soal yang sedang diujikan pada saat ujian. Materi selanjutnya yakni tentang augmented reality.
Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Augmented reality atau AR menggunakan teknologi SLAM atau Simultaneous Location and Mapping, sensor, dan pengukur kedalaman. Misalnya, pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelum ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Adapun komponen-komponen pendukung AR diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Yang kedua, ada proyeksi. Perlu kamu tahu, proyeksi salah satu komponen AR. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Yang ketiga, ada refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia untuk melihat gambar virtual. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis augmented reality. Yang pertama ada marker-based augmented reality. Yang kedua ada mirrorless augmented reality. Yang ketiga ada projection-based augmented reality. Dan yang terakhir ada superposition-based augmented reality. Perangkat-perangkat yang mendukung augmented reality. Berikut ini adalah kategori perangkat yang mendukung augmented reality. Yang pertama ada mobile device seperti smartphone dan tablet. Yang kedua ada special AR device, perangkat yang dirancang khusus untuk AR experience yang lebih baik. Contohnya adalah HUD atau head-up display, berfungsi untuk tampilan transparan ketampilan yang dapat diterima pengguna. Yang ketiga ada AR glass. Yang keempat ada virtual retinal display atau VRT. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan augmented reality. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan augmented reality atau AR pada bidang masing-masing. Yang pertama ada game. Yang kedua ada sosial media. Yang ketiga dunia medis. Yang terakhir broadcast. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.